Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi. Saya Wiwi Wijayanti, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 4 Semarang, Kota Semarang. Saya masih ditemani Bu Siti Alfia. Beliau adalah guru mata pelajaran PKN yang telah melakukan observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya di sini juga ditemani Ibu Megan dari Surgana. Beliau selaku pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega, Bu Alfi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali hari ini masih bisa bertemu dengan Bu Mega dan Bu Alfi. Di percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Alfi yang kaitannya dengan kegiatan observasi yang telah kita lakukan pada hari Senin. Kemudian Bu Alfi sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Hari ini pasca observasi tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bu Alfi lakukan. Iya. Baik, begitu nih Bu Alfi. Nah, yang pertama ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan hal yang kemarin dilakukan Bu Alfi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Alfi setelah melakukan kegiatan observasi di kelas? Ketika saya melakukan observasi di kelasnya Bu Alfi. Perasaan saya senang. Senang? Perasaan saya senang. Iya, senang pada saat itu. Baik Bu Alfi, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bu Alfi sudah lakukan di dalam kelas dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Alfi lakukan di dalam kelas. Oke, untuk pengembangan pembelajaran PPKN yang saya lakukan, saya menggunakan metode pembelajaran PBL, ya, yang menyakup seluruh siswa metodenya. Tapi di sini saya menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Jadi masing-masing siswa itu saya observasi, ya, pra-observasi pertama, diagnosis awal untuk memetakan mana siswa yang pengetahuannya lebih cenderung ke konstitusi atau mungkin lebih cenderung ke HAM atau ke humanis seperti itu. Nah, setelah itu saya membuat metode pembelajaran di mana di dalam kelas saya itu kan memiliki banyak perbedaan anak-anaknya dari segi karakter, terus dari segi dia pengembangan cara belajarnya pun berbeda, terus background keluarga berbeda, agamanya pun berbeda, jadi sangat kompleks sekali di dalam kelas yang saya ajar kemarin itu. Nah, untuk menanggulangi itu semua, saya menggunakan metode yang berdiferensiasi tadi agar semua siswa itu dapat menangkap apa yang saya kasih dalam pembelajaran. Jadi tidak semua anak kan bisa kita ajar dengan metode yang sama sebetulnya. Jadi pendekatan saya lebih pendekatan ke anaknya. Gitu. Misalnya, oh yang ini dia agamanya Kristen, yang satu misalnya agamanya Islam. Kemarin ada kegiatan yang dilakukan mereka melakukan implementasi Pancasila di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka melakukan aktivitas selama 7 hari berturut-turut. Kegiatannya apa? Bisa di rumah, di sekolah, di masyarakat, di tempat ibadah, ya, sesuai dengan kegiatan mereka sendiri-sendiri. Kemudian mereka catat waktunya kapan, harinya, tempatnya, disertakan dengan foto yang otentik. Misalnya mereka lagi ibadah ke gereja, ya,
dia harus menyertakan fotonya. Terus kemudian dia mendeskripsikan ibadahnya di mana, bersama siapa, termasuk sila keberapa. Jadi semua kegiatannya harus didokumentasikan seperti itu. Yang Islam pun nanti juga mereka semisal mau mengaji, mau pesantren, mau ikut IRN, remaja Muhammadiyah, remaja NU atau kegiatan-kegiatan sosial apa semuanya didokumentasikan. Jadi mereka melakukan kegiatan sesuai keinginan mereka sendiri. Nah, kemudian setelah itu semua sudah dapat datanya, terus mereka berkumpul di sekolah ya. Kemudian mereka mempresentasikan hasil observasinya selama 7 hari itu. Nah, setelah itu masing-masing sudah saling sharing kegiatan masing-masing ya. Yang tadinya mungkin belum pernah saling tangan orang tuanya, tiba-tiba dia ada foto salim sama orang tuanya, atau mungkin salim sama ayahnya, kayak gitu. Foto-foto itu yang membuat saya ya senang aja. Oh, berarti mereka benar-benar melakukan ini dengan baik, dengan hatinya sendiri kayak gitu. Jadi nggak ada paksaan kegiatanmu harus ini, enggak. Jadi kegiatannya apa ya itu yang dia lakukan, tapi harus masih satu jalur dengan tema yang kita ambil tadi tentang Pancasila tadi. Luar biasa sekali Bu Alfi yang menyampaikan pembelajarannya sesuai dengan minat dan bakatnya peserta didik. Baik Bu Alfi, menurut Bu Alfi, apakah sudah berhasil dari area pengembangan yang Bu Alfi lakukan di dalam kelas itu? Alhamdulillah sudah berhasil ya, 90% saya bilang berhasil, karena pada kenyataannya setelah melakukan observasi kegiatan mereka ya, mereka dapat membuat laporannya dengan baik. Kemudian mereka mempresentasikan, terus temennya juga antusias ya, sampai bener nggak sih ini kamu lakuin, iya ini fotonya, bener nggak sih kamu nyuci piring gitu, misalnya kayak gitu, membantu orang tua kayak gitu kan, iya ini beneran ini kayak gitu kan. Jadi ada kegiatan di mana teman-temannya tidak tahu dia itu walaupun di kelas misalnya kelihatannya cuek, kayak nggak anak berbakti lah ya, maksudnya tuh nggak anak berbakti itu kayak ya anak cuek gitu. Tapi ternyata setelah dia melakukan kegiatan tadi, teman-temannya tahu oh dia ternyata anak yang berbakti banget, dia familinya sama keluarganya itu ternyata harmonis, hangat, ada ngaji bareng, di foto sama orang tuanya seperti itu. Dibuktikan dari fotonya ya. Tapi beberapa memang anak-anak itu ada yang bikinnya itu drama, kayak semisalnya ada yang ekspektasinya itu berlebih. Iya, karena mungkin ini jurusan DKV ya. Iya, ekspektasinya berlebih, jadi dia membuat drama. Loh ini kok bisa kepleset, membantu orang terpleset ya, termasuk sila berapa itu ada fotonya terpleset, temannya terjengkal gitu. Kok pas banget ya fotonya ya sama kegiatannya, saya bilang gitu. Berarti ini drama banget kayak gitu. Terus iya Bu kan yang lain tuh bener, ini juga beneran Bu. Tapi kan ini dibuat drama kan. Iya kok dibuat drama yang ini kayak gitu. Sampai dia itu kayak punya ekspektasinya itu ya kreatif, saya bilang oh ini kreatif ya ini. Bukan salah, tapi saya bilang oh iya kamu kreatif ya. Idemu kreatif karena kurang tema kan aku gitu. Iya, luar biasa sekali. Beberapa ya. Baiklah Bu Alfi, menurut Bu Alfi berarti sudah berjalan dengan baik, namun masih ada sedikit kekurangan. Iya, sedikit itu tadi ada yang ekspektasinya berlebihan sampai membuat drama untuk kegiatannya. Padahal kan yang saya minta pada awalnya itu kegiatanmu sehari-hari ya, kalau sholat, kalau ke gereja, kalau pas kerja bakti ya kerja bakti, kalau pas main bersama siapa atau donasi gitu. Ya, ini menurut Bu Alfi kira-kira kekurangannya apa yang menjadi kendala-kendala saat melakukan proses pembelajaran? Kan tadi ada sedikit kekurangan gitu. Jadi kira-kira apa yang menjadi kendala-kendala saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas? Kendalanya sih nggak terlalu signifikan ya. Kendalanya itu ya mungkin
karena anak-anak itu kadang belajar sesuai moodnya. Kadang tuh mungkin pagi dia itu di rumah habis dapat spot jantung dari orang tuanya, mungkin habis dimarahi orang tuanya, jadi mungkin ada yang bersemangat, ada yang lesu, ada yang tidak tidak antusias, itu pasti ada. Makanya setiap pagi saya absen, saya tanya bagaimana keadaanmu hari ini, atau tadi sarapan apa, bagaimana perasaanmu pagi ini, itu saya tanyakan Ya, satu satu-satu persatu. ya. Iya, saya tanyakan satu sama anak-anak itu. Kayak saya perasaannya hari ini panas Bu, terus yang sebenarnya saya hari ini perasaannya dingin Bu. Lah itu bisa menjadi mood, terus jadi bahan tertawaan temannya kan, jadi kayak moodnya pada naik. Bu saya sedih, oh saya gembira, saya senang, oh ya. Berarti dari situ kan saya tahu beberapa anak yang sedih, terus cara menaikkan moodnya ya tadi. Ada yang kan pasti anak itu ada yang tipenya itu komedian itu ada ya, terus dia tuh pasti kayak yang tadi itu ada yang bilang panas dingin tuh temennya udah pada menghibur temennya yang sedih lah secara nggak langsung gitu. Terus saya tanya sarapan apa tadi pagi, ada yang belum sarapan, ada yang sudah sarapan kayak gitu. Alhamdulillah sekali kalau pandangannya tidak terlalu nggak terlalu sekali. Kira-kira apakah Bu Alfi sudah puas dengan pembelajaran yang setelah Bu Alfi lakukan? Belum sih, kalau kita namanya guru sih tidak ada rasa puas untuk mendidik anak ya. Kita kan memberikan apa yang kita bisa gitu, terus mendukung mereka. Apalagi di zaman sekarang ini kan mereka butuh motivasi, butuh orang. Kadang-kadang kan guru itu kebanyakan kan memberi jarak. Ya memang kita harus memberi jarak ya sama anak didik ya, batas-batasannya itu harus tahu. Tapi kebanyakan itu kalau mendidik tidak pakai hati ya, mendidik kayak saya asal ngajar, saya asal memberikan pelajaran, itu feedbacknya pun beda. Tapi kalau kita belajarnya dengan hati, memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan dorongan ke anak didik kita, itu sampai kayak selesai pelajaran pun itu Masih terasa. auranya itu kayak ibu gitu. Misalnya kita udah gak ngajar kelas dia lagi nih, dia pasti Bu mau diajar lagi dong Bu, aku gak mau guru ini, aku gak mau guru itu, pasti kayak gitu ada ya. Kenangannya itu karena kita sudah membangun kedekatan sejak awal kita bertemu dengan mereka. Jadi kayak sharing itu tuh cepet gitu. Kayak misalnya tadi saya pembahasannya kan sudah masuk ke tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila di media sosial. Jadi kan mereka mengambil suatu kasus di media sosial, boleh di mana aja, terus dibahas tentang kasus-kasus itu. Ya udah kita tanya jawab, sharing, Bu ini kenapa tuh Bu negara kita itu terus saya ya seperti ini, ternyata ini memang seperti ini. Coba kamu lihat debat itu wali kota, gubernur yang sekarang tren itu, lihat debatnya seperti apa, kok debatnya kayak gini ya Bu, bagusan kita atau apalah. Mereka kan punya keyakinan yang luar biasa deh itu. Makanya besok kedepannya kalian yang menggantikan orang-orang itu biar masa emas kita itu benar-benar hadir. Ya, luar biasa sekali Bu Alfi. Kira-kira ada hal yang positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Positifnya ya mendukung mereka biar semangat ke depannya gitu, dengan keadaan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja itu. Tadi Bu Alfi menyampaikan bahwa dalam pembelajaran tetap ada yang namanya kekurangan walaupun tidak signifikan. Kira-kira apa yang ingin Bu Alfi ubah untuk pertemuan selanjutnya? Karena tadi ada kekurangan, artinya Bu Alfi sudah merefleksi diri. Kira-kira apa yang ingin Bu Alfi ubah? Yang minggu lalu kan itu kegiatan individual. Nah sekarang kegiatan dibentuk secara berkelompok. Jadi mereka harus menyelesaikan masalah, problem solvingnya harus selesai secara kelompok nih. Yang kemarin kan individu, dia menyelesaikan masalahnya sendiri sampai membuat drama itu kan dia berusaha menyelesaikan ya.
walaupun itu yang tidak Ibu harapkan sebenarnya kayak gitu. Tapi yang ini secara berkelompok mungkin satu sama lain bisa saling support, tukar pikiran, menganalisisnya itu seperti apa, nanti apa yang mau diangkat, nanti siapa yang evaluasi ini, evaluasi itu. Jadi kerjasamanya dapat. Jadi kan kalau sendiri biasanya kan egoismenya ada. Kalau kelompok dia nanti berusaha bagaimana egoisnya itu bisa disatukan, ego dijatuhkan biar jadi menyelesaikan proyek yang itu selesai dengan baik. Berarti masuk di pembelajaran sosial emosionalnya, pendidikan sosial emosionalnya ya. Baik Bu Alfi, terkait dengan pembelajaran yang Bu Alfi sudah lakukan sedemikian rupa, kira-kira Bu Alfi tindak lanjut apa yang akan nantinya Bu Alfi lakukan? Kedepannya nanti mereka ada proyek di mana mereka harus membuat sebuah konten yang bisa dia upload di YouTube. Jadi nanti bisa dilihat dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu kan karena di media sosial ya. Jadi kan orang itu lebih sering melihat media sosial daripada melihat orang asli kayak kita ya. Lebih suka kita dekat aja karena kita WhatsAppan, kita dekat aja. Makanya pembelajaran saya juga saya inovasikan masuknya ke ranah sana. Apalagi misalnya kalau dia dilala itu mau diteruskan, dia mau jadi content creator, mau jadi apa, yang jelas mereka ada kenang-kenangan pembelajaran ini di YouTube ini dan dia bisa ditonton sampai anak cucunya, oh pernah melakukan kegiatan seperti ini di pembelajarannya Bu Alfi. Ya, luar biasa sekali Bu Alfi. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira perasaannya Bu Alfi itu bagaimana? Ya, senang sekali sih saya ketemu sama guru penggerak yang mau menggerakkan pendidikan yang lebih baik. Alhamdulillah sekali Bu Alfi. Terima kasih Bu Alfi, waktunya sudah bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Semoga rencana tindak lanjut yang akan Bu Alfi lakukan pada pertemuan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Terima kasih. Selanjutnya ini saya memberikan kesempatan kepada Bu Mega selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik kepada saya terkait ke kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan mulai dari pra observasi dan pasca observasi di tahap ini. Di tahap ini adalah pasca observasi. Monggo Bu Mega. Terima kasih Bu Wiwi atas waktu dan kesempatan untuk saya. Sebelumnya saya sapa dulu Bu Wiwi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali Bu Mega. Alhamdulillah. Bu Alfi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat sekali. Salam kenal dari saya, luar biasa ya teman Bu Wiwi ini ya. Baik Bu Wiwi, saya akan menanggapi. Yang pertama pasti saya akan mengapresiasi apa yang telah Bu Wiwi sampaikan pada pagi hari ini bersama Bu Alfi. Bagi saya percakapan hari ini berhasil dan menarik bagi saya ya, banyak hal yang Bu Wiwi sampaikan tadi yang membuat saya menarik itu. Yang pertama tadi Bu Wiwi sudah mengucapkan salam dulu kepada Bu Alfi, artinya ada ikatan dulu ya, sudah memberi salam hangat begitu. Kemudian Bu Wiwi juga tadi saya melihat kegiatannya juga tidak terlihat tegang gitu ya dengan Bu Alfi ya, jadi mengalir kegiatannya dan Bu Alfi tadi menyampaikannya sangat detail sehingga mudah saya pahami. Yang menarik lagi itu tadi selanjutnya adalah ketika sebelum mengawali percakapan Bu Wiwi tadi sudah menanyakan perasaan dulu. Nah, ini penting karena apa? Karena supaya tahu bagaimana perasaan Bu Alfi saat itu ya. Kalau perasaannya senang kan bisa dilanjut, tapi kalau perasaannya dalam artian masih wah saya baru tidak enak badan ini kan berarti kan mungkin bisa dilaksanakan nanti. Ternyata tadi Bu Alfi senang ya, sehingga jadi bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian juga Bu Wiwi tadi menyampaikan area pengembangan. Nah ini hal yang penting Bu Wiwi, karena apa? Karena pasca observasi itu harus ada area pengembangannya. Kemudian tadi Bu Wiwi setelah menanyakan area pengembangan, Bu Wiwi
juga betul sudah menanyakan langkah-langkahnya dan sudah diterangkan secara detail sehingga saya mudah untuk memahaminya. Selanjutnya tadi saya juga menarik ini ya, menanyakan sudah berhasil apa belum. Berarti kan bisa merefleksikan dirinya ya. Ternyata tadi saya lihat sudah berjalan baik dan memang kemarin observasinya juga berjalan dengan baik ya Bu Wiwi ya. Kemudian Bu Wiwi juga menanyakan kekurangan. Ini belum tentu biasanya ditanyakan ke CGP yang lain. Nah ini ya, karena memang kita harus tahu kekurangan kita supaya kita bisa ke depannya lebih baik ya Bu Wiwi. Kemudian juga yang menarik lagi tadi menanyakan kendala-kendala. Nah itu anak harus bisa sharing ya. Karena apa? Saya lihat ini kok lintas mapel. Nah, artinya Bu Wiwi ini jam ke-6 dimulai. lanjut ya Bu. Tadi Bu Wiwi juga menanyakan kendala-kendalanya. Artinya apa? Di sini Bu Wiwi juga berusaha untuk belajar sepanjang hayat ya, lintas mapel dengan pada Bu Wiwi di sini basicnya bahasa Indonesia. Kemudian Bu Alfi juga PPKN sehingga luas ya Bu Wiwi ya. Ternyata bisa ya Bu Wiwi ya walaupun lintas mapel ya. Gitu. Kalau di SD kan ya SD dengan SD biasanya gitu. Kemudian tadi menanyakan apakah Bu Alfi sudah puas. Gitu. Bagus Bu. Kemudian juga menanyakan hal-hal positif. Itu juga keren. Selanjutnya, nah tak kalah penting tadi apa yang ingin dirubah. Nah, itu berarti kan tantangan ya Bu ya. Artinya tidak berhenti di sini karena tadi juga saya lihat Bu Wiwi menanyakan tindak lanjut. Tuh, berarti habis ini nanti masih ada tahap-tahapan selanjutnya ya. Nah, mungkin itu dari saya. Yang lainnya Bu Alfi nanti semoga semakin sukses ya Bu Alfi ya dalam mengajar. Nanti bisa mencontoh Bu Wiwi sebagai CGP mungkin nanti kalau ada CGP luar biasa bisa menularkan ilmunya ya Bu Wiwi ya, memberi semangat karena memang kita harus selalu belajar dan diferensiasinya tadi sudah diterangkan begitu detail karena Bu Wiwi sudah sharing dulu ya sebelumnya ya, diferensiasinya masuk, kemudian juga ada yang saya senang tuh ada pendidikan karakternya tadi ya, pendidikan karakter, kemudian tadi profil pelajar Pancasila masuk, anaknya juga ada beriman bertakwa, kemudian menjadi anak kreatif, kemudian menjadikan ya luar biasa KSE juga masuk. Nah, semoga harapannya nanti ini tambah sukses, tambah lancar, tambah mencerdaskan anak-anak dan berpihak pada murid. Mungkin itu dari saya Bu Wiwi. Semoga bisa berkenan ya apa yang saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang saya kurang berkenan. Berarti mohon maaf ya. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Mega atas umpan balik yang Ibu berikan. Terima kasih Bu Alfi kerjasamanya dan kegiatan coaching supervisi akademik. Luar biasa sekali umpan baliknya. Saya berterima kasih karena Bu Mega memberi umpan balik yang luar biasa sekali. Kemudian saya juga berterima kasih pula pada Bu Alfi yang selama ini bekerja sama dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dari kegiatan pra-observasi, observasi, pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mega selaku pengajar praktik pada program Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Alfi selaku coaching yang saya coaching. Kemudian akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.